Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Efrin Matasari dengan NIM D22 2020 03021 dari kelas D2224. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Khususnya saya yang pertama akan menjelaskan macam kelenjar endokrin pada manusia. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan letak dan fungsi dari macam-macam kelenjar endokrin pada manusia. Letak dari kelenjar tiroid yaitu di leher depan, di sebelah bawah jakun, dan kelenjar tiroid itu memiliki 2 buah lobus. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 buah hormon. Yang pertama yaitu hormon tiroksin. Fungsi dari hormon tiroksin yaitu mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Yang kedua yaitu hormon tridontironin, yang fungsinya yaitu mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem syaraf. Yang ketiga yaitu hormon kalsitonin. Fungsinya menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Yang kedua yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid berjumlah 4 buah yang terletak di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid menghasilkan paratormon yang berfungsi mempertahankan kadar kalsium dan fosfor dalam darah. Sedangkan fungsi utama dari kelenjar paratiroid sendiri adalah mengatur metabolisme fosfor dan mengatur kadar kalsium darah. Yang ketiga yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini berbentuk bola atau topi yang menempel di atas ginjal. Pada setiap ginjal terdapat satu kelenjar suprarenalis yang terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama korteks dan yang kedua medula. Pada korteks terdapat hormon mineralokortikoid yang berfungsi untuk mengontrol metabolisme ion anorganik. Yang kedua ada glukokortikoid yang berfungsi untuk mengontrol metabolisme glukosa. Nah, pada bagian medula sendiri terdapat hormon adrenalin. Kedua hormon tersebut bekerjasama dalam hal yaitu yang pertama dilatasi bronkiolus, yang kedua vasokonstriksi pada arteri, yang ketiga vasodilatasi pembuluh darah otak dan otot, yang keempat mengubah glikogen menjadi glukosa dalam hati, yang kelima gerak peristaltik, dan yang keenam bersama insulin mengatur kadar gula darah. Yang keempat yaitu kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas sendiri adalah sekelompok sel yang terletak di pankreas atau kita juga bisa menyebutnya dengan pulau-pulau Langerhans. Fungsi dari kelenjar pankreas sendiri yaitu untuk mengatur kadar gula darah dengan cara mengubah glukosa menjadi glikogen. Yang kelima yaitu kelenjar gonad. Kelenjar gonad sendiri terdapat pada wanita dan pada laki-laki. Nah, pada wanita kelenjar gonad ini terletak pada ovarium. Hormon yang dihasilkan yaitu yang pertama estrogen. Ya, fungsi dari hormon estrogen ini untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder. Nah, yang kedua yaitu hormon progesteron untuk mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Nah, pada laki-laki sendiri kelenjar gonad itu terdapat pada testis. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon testosteron. Fungsinya untuk mempertahankan proses pembentukan sperma dan menumbuhkan ciri-ciri kelainan sekunder. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja dari kelenjar adrenal. Mekanisme kerja dari kelenjar adrenal sendiri dimulai dari otak. Apabila otak menerima rangsangan seperti kita merasakan bahaya atau stres, otak akan merespon. Yang bagian akan merespon yaitu disebut dengan amigdala. Area otak ini berperan sebagai pemrosesan emosi. Jika amigdala merasakan bahaya atau stres, maka sinyal itu akan dikirimkan ke bagian otak yang bernama hipotalamus. Hipotalamus sendiri yaitu sebagai pusat komando otak. Bagian ini akan berkomunikasi dengan seluruh tubuh melalui syaraf simpatik. Hipotalamus akan mengirimkan sinyal melalui syaraf otonom ke medula adrenal. Ketika kelenjar adrenal menerima sinyal tersebut, mereka merespon dengan melepaskan adrenal ke dalam aliran darah. Begitu di dalam aliran darah, adrenal akan yaitu 1. Mengikat reseptor pada sel hati untuk memecah molekul gula menjadi lebih besar atau yang sering kita sebut dengan glikogen dan menjadi gula yang lebih kecil atau kita sering menyebutnya dengan glukosa. Hal ini dilakukan untuk memberikan kita energi.
Yang kedua yaitu mengikat reseptor pada sel otot di paru-paru yang menyebabkan kita akan bernafas lebih cepat dari biasanya. Yang ketiga yaitu merangsang sel-sel jantung untuk berdetak lebih cepat. Yang keempat yaitu memicu pembuluh darah berkontraksi dan mengarahkan darah ke kelompok otot utama. Yang kelima yaitu kontrak sel otot di bawah permukaan kulit. Ini akan merangsang kita untuk berkeringat lebih dari biasanya. Yang keenam yaitu mengikat reseptor di pankreas untuk menghambat produksi insulin. Nah, jadi perubahan tubuh yang terjadi saat adrenal bersirkulasi ke seluruh darah biasa disebut dengan adrenaline rush karena perubahan ini terjadi dengan cepat. Faktanya, mekanisme kerja dari kelenjar adrenal itu begitu cepat sehingga kita mungkin tidak sepenuhnya memproses apa yang terjadi karena terjadi secara tiba-tiba seperti saat kita merasakan bahaya, stres, otak kita akan merespon. Jadi, aliran adrenal inilah yang memberi kita kemampuan refleks untuk kita menghindari suatu bahaya atau menanggapi sesuatu secara spontan.